Dalam upaya menjaga stabilitas Kamtibmas di Bali, Subdit Kamsus Dit Intelkam Polda Bali bersama Satgas Wil Densus 88 AT Bali menggelar silaturahmi dengan tokoh warga binaan XNII atau Negara Islam Indonesia Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan serta membangun komunikasi dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif, terutama menjelang berbagai agenda nasional dan internasional yang akan dilaksanakan di Bali. Pertemuan berlangsung pada hari Selasa 18 Februari 2025 di Warung Minarenon Denpasar yang dihadiri oleh Kasat Gaswil Densus 88 AT Bali, Kombes Polisi Dr. Didik Novi Rahmanto SIK SHMH, didampingi Panit 1 Subdit Kamsus Dit Intelkam Polda Bali AKP Inyoman Sukerta SHMH serta sejumlah anggota dari kedua instansi. Selain itu, 7 warga binaan XNII turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam sambutannya, Kasat Gaswil Densus 88 AT Bali menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara XNII dan masyarakat guna menghindari kesalahpahaman serta membangun kepercayaan di tengah masyarakat. Semua pihak diajak untuk bersama-sama menjaga keamanan Bali dari ancaman radikalisme dan terorisme. Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Dit Intelkam Polda Bali yang menegaskan bahwa Bali sebagai destinasi wisata dunia harus tetap menjaga nilai-nilai luhur Pancasila serta persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih Bali sering dijadikan tempat berlangsungnya berbagai event yang bertaraf nasional maupun internasional. Dalam kesempatan tersebut, beberapa warga binaan menyampaikan kendala yang mereka hadapi setelah menjalani masa tahanan, mulai dari kesulitan berinteraksi dengan masyarakat, kendala administratif dalam kepemilikan paspor, hingga kesulitan ekonomi akibat stigma sosial yang melekat. Menanggapi hal tersebut, di Intelkam Polda Bali bersinergi dengan Satgaswil Densus 88 AT Bali berkomitmen untuk membangun komunikasi dengan masyarakat agar XNII agar dapat diterima dengan baik tanpa adanya rasa saling mencurigai. Koordinasi dilakukan dengan pihak imigrasi dan instansi terkait guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para XNII tersebut, termasuk membantu pemulihan ekonomi para XNII. Saat ini sedang dipersiapkan program kewirausahaan yang mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal hingga pendampingan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dengan melibatkan pemerintah dan pihak swasta. Di akhir acara, tokoh XNII yang biasa dipanggil Abah menyampaikan beberapa pesan dan kesan bagaimana dulu ia bisa terjerumus dalam ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI karena tergiur dengan janji-janji palsu yang justru memperkeruh kehidupan sosial, memecah belah bangsa dan menanamkan kebencian terhadap negara dan masyarakat yang tidak sejalan dengan ideologi mereka. Untuk itu, ia berpesan kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, agar waspada terhadap ajakan dan propaganda kelompok radikal yang sering menyusup ke berbagai lingkungan termasuk sekolah, kampus hingga media sosial dengan menyamar sebagai gerakan yang terlihat baik. Kepada kerabat yang masih berada di dalam jaringan NII atau kelompok radikal lainnya, diajak segera kembali ke pangkuan NKRI dalam membangun Indonesia yang damai, toleran, dan penuh persaudaraan. NKRI adalah rumah kita yang sudah semestinya kita jaga bersama. Pesan saya kepada masyarakat Indonesia khususnya, tentu generasi muda khususnya ya, agar tidak mudah tergiur oleh ajakan-ajakan yang menawarkan paham-paham yang sesungguhnya terkategori pada paham radikal yang menawarkan kebebasan, menawarkan keadilan, kesetaraan, yang pada titik akhirnya menimbulkan kebencian. Ya, oleh karena itu untuk berhati-hati ya, karena ini mungkin juga akan merusak tentang keadilan sosial, ya, kemasyarakatan dan hal-hal yang lainnya. Kepada kerabat-kerabat saya dan rekan-rekan yang masih berada di dalam organisasi yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ya, saya kira masih ada waktu untuk bisa segera kembali kepada pangkuan Republik Indonesia dan melepaskan keterikatan dengan wadah-wadah yang sesungguhnya memang bertentangan dengan peraturan undang-undang dan kembali dengan Pancasila. Dan mari bersama-sama untuk membangun bangsa ini dengan penuh kedamaian, tidak ada kebencian.
Tim Liputan Bali TV.